Berdiri. Katurang pangenjali. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah pada makan? Sudah. Sebelumnya pelajaran apa? PJOK, ya. Ada yang absen hari ini? Sebelum kita mulai, ya Pak akan ucapkan dulu semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, semangat. Ya, jadi harus tetap semangat, ya. Jadi pada pagi hari ini Pak akan melakukan yang namanya layanan klasikal, ya. Jadi di mana pada layanan klasikal ini pada pagi hari ini tujuannya adalah untuk peserta didik memiliki sikap positif untuk membangkitkan semangat belajar, mampu menyelesaikan pelajaran dengan baik dan berprestasi. Ya, jadi itu poin pentingnya, yaitu adalah berprestasi. Nah, jadi sebelum kita mulai, adapun nanti langkah-langkah kegiatan pada pagi hari ini yang akan kita lakukan, yaitu adalah yang pertama Pak akan menyampaikan materinya. Yang kedua adalah nanti kalian membentuk sebuah kelompok, ya, yang terdiri dari 5 sampai 6 orang, di mana nanti tugas kalian bersama kelompok yaitu adalah mendiskusikan terkait tentang LKPD yang nanti akan Pak bagikan. Ya, jadi nanti diharapkan semua siswa ikut aktif dan bekerja sama di dalam kelompoknya. Ya, nah juga Pak ingatkan, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu adalah 1 jam pelajaran, jadi 1 JP. Jadi Pak harapkan kalian tetap fokus dengan apa yang Pak sampaikan supaya nanti kalian bisa menyelesaikan LKPD dan berdiskusi bersama dengan anggota kelompoknya. Paham kan ya? Nah, jadi sebelum kita lanjut, ya, jadi supaya kalian lebih bisa memfokuskan diri, ya, supaya tidak kemana-mana pikiran kalian, apalagi tadi setelah pelajaran PJOK pasti capek, ya. Jadi sekarang supaya lebih makin semangat, ya. Jadi kita akan melakukan yang namanya ice breaking, ya. Jadi di mana ice breaking pada pagi hari ini itu adalah supaya kalian menyegarkan kembali atau memfokuskan kembali pikiran kalian dari pelajaran sebelumnya. Ya, udah siap? Ya. Baik, jadi ice breaking kita hari ini adalah jika nanti Pak bilang selamat pagi, ya, jadi kalian tepuk sekali. Nah, kalau Pak bilang selamat siang, jadi kalian tepuknya 2 kali. Nah, jadi kalau misalnya Pak bilang selamat sore, jadi tepuknya 3 kali. Nah, kalau dan terakhir, kalau misalnya Pak bilang selamat malam, jadi itu tidak ada tepukan tanpa bunyi. Nah, jadi tujuannya adalah untuk melatih supaya Pak tahu siapa yang kurang fokus, siapa yang masih fokus ada di kelas. Ya, jadi Pak harapkan semuanya bisa fokus dari apa yang nanti Pak sampaikan. Ya, udah siap? Udah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam.
Ya baik, tampaknya ada semua fokus ya. Baik, jadi sudah siap kan untuk memperhatikan materi kita hari ini? Ya, jadi kita akan mulai. Nah, materi kita hari ini adalah pentingnya motivasi belajar. Ya, jadi pastinya kalian sudah tidak asing dengan bahasa atau kata motivasi belajar, ya kan? Ya. Nah, sebelum kita lanjut, adapun tujuan dari materi hari ini adalah diharapkan yang pertama peserta didik mampu menguraikan pengertian motivasi belajar. Terus yang kedua, peserta didik mampu merangkum jenis-jenis motivasi belajar. Terus yang ketiga, peserta didik mampu mengkategorikan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Itu ya. Jadi ada 3 tujuan dari materi yang akan Pak sampaikan pada pagi hari ini. Sudah paham kan? Akan kita lanjut. Nah, mengapa motivasi itu penting? Ya, siapa yang bisa? Mengapa motivasi itu penting? Ya? Ya, itu. Siapa namanya? Ya, bagus sekali jawabannya. Berikan tepuk tangan ya. Ya, mengapa itu penting? Ya, jadi karena dapat mendorong peserta didik ya, jadi untuk mencapai target atau tujuan yang direncanakan. Jadi target atau tujuan yang direncanakan. Misalnya nanti dari kalian ada begitu tamat sekolah ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi supaya bisa berangkat ke kapal pesiar itu misalnya. Ya. Atau ada pengen saya pengen jadi guru nih, mengganti guru ini, Pak ini, Bu ini. Nah, itu ya. Jadi itu tujuannya tujuan yang ingin direncanakan. Ya, udah paham kan? Nah, terus lanjut. Motivasi. Apa sih itu motivasi? Ya. Ya. Apa namanya? Sama Ayurveda 8. Motivasi adalah dorongan atau semangat yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, bagus sekali jawaban dari Ayu. Ada lagi yang memiliki jawaban lain? Ya. Motivasi adalah dorongan atau alasan yang membuat seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, bagus sekali itu jawabannya ya. Jadi itu tadi sudah ada beberapa teman kalian yang jawabannya sudah pas ya, jadi kita akan ulang lagi. Jadi motivasi itu adalah dorongan atau alasan yang membuat seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai apa? Capai apa? Tujuan. Ya, jadi misalnya kalian tujuannya pengen membeli sepeda motor, nah seperti itu. Jadi usaha kalian apa? Ya, dengan berhemat. Nah, terus next lanjut belajar. Nah, jadi pastinya kalian sudah tidak asing dengan kata belajarnya ini. Ya, pastinya kalian baik di rumah, di sekolah, atau di kehidupan kalian sehari-hari pun pastinya sudah sering banget mendengar yang namanya belajar. Apa sih belajar? Siapa yang tahu? Ya, itu lagi. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Nah, jadi belajar itu adalah suatu proses yang dimana kalian tidak tahu, setelah proses itu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak paham menjadi paham, ya melalui proses latihan yang terus dilakukan secara ulang-ulang. Jadi tidak mungkin kalian belajar hal yang dulunya kalian tidak tahu hanya sekali ambil atau sekali lihat atau sekali dengar sudah langsung bisa. Jadi nggak mungkin. Jadi pasti melalui yang namanya proses.
atau usaha. Ya. Kita paham itu belajar? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, motivasi belajar. Jadi sekarang motivasi tadi kita udah split. Motivasi itu ini pengertiannya, belajar itu ini pengertiannya. Nah, sekarang digabung. Motivasi belajar. Apa yang tahu? Apa itu motivasi belajar? Yang lain dulu. Ya. Namanya siapa? Siapa? Oh, ya. Ya. Motivasi belajar adalah dorongan internal atau eksternal yang membuat seseorang ingin belajar dan berusaha untuk mencapai tujuan belajarnya. Ya, bagus sekali jawabannya dari ya. Nah, jadi motivasi belajar itu jadi tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, jadi udah hampir mendekati jawabannya. Jadi motivasi belajar itu adalah suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang, ingat ada dalam diri kalian, di mana ada suatu dorongan atau usaha ya untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Itu motivasi belajar. Jenis-jenis motivasi itu ada 2. In dan X. Nah, ada jenis-jenis, ingat tuh. Jenis-jenis ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Sekarang kita mulai dari in. Nah, intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri guna untuk memuaskan apa? Diri sendiri. Ya, contoh misalnya kalian pengen memiliki body yang besar, kekar, tangan yang lebar, ya, dada yang menonjol ke depan. Jadi ya, jadi itu. Jadi usaha kalian apa? Pergi ke gym, ya. Ekstrinsik, nah itu adalah motivasi yang muncul dari luar, dorongan dari luar, ya, untuk membuat seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, kalian pintar di bidang akademik fisika, itu misalnya, atau bahasa Jepang. Ya, ada lomba dari pemerintah untuk sekolah, ya kebetulan kalian pintar dan bisa, ya kalian ditunjuk. Nah, seperti itu. Motivasi dari ekstrinsik. Ya. Jadi mengikuti atau berpartisipasi dalam perlombaan yang ada di sekolah. Nah, terus lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Jadi faktor yang mempengaruhi motivasi dalam diri kalian dalam belajar, ya. Itu juga ada 2, faktor internal dan eksternal. Ya, sama seperti tadi, internal. Kalau udah in itu berarti dari dalam. Kalau X luar. Ya, jadi dari pengaruh dari dalam, pengaruh dari luar. Nah, sekarang kita mulai dari internal. Nah, faktor internal itu ada 4. Yang pertama itu ada minat belajar, ya. Yang kedua ada keadaan fisik, ketiga ekspektasi belajar, yang keempat kesiapan belajar, ya. Nah, keadaan fisik ini juga dapat mempengaruhi kalian dalam hal belajar. Ya, contoh misalnya pada saat kalian lagi sakit, otomatis kalian tidak ada niat untuk belajar, ya itu ya contohnya. Jadi ada 4, diingat itu internal. Nah, sekarang kita lanjut ke X. Nah, eksternal itu ada 6. Yang pertama itu dalam keluarga, sekolah, masyarakat, metode guru mengajar, ruang kelas, teman bergaul. Ya, terutama yang teman bergaul ini yang paling ya fatal, dan keluarga. Contoh misalnya pada saat kalian di rumah, orang tua kalian misalnya bertengkar saja gitu. Jadinya kalian tidak betah tinggal di rumah, atau di sekolah juga tidak punya teman di kelas atau dikucilkan gitu ya. Jadi itu juga bisa. Jadi Pak Harap tidak ada yang memilih-milih dalam berteman atau bergaul. Itu. Ya, paham kan ya? Nah, sekarang kita lanjut bentuk motivasi di sekolah.
Nah, ada memberikan angka, kalau di sekolah itu memberikan nilai, ya. Terus ada memberi hadiah, ujian, itu. Memberi angka, contohnya kalian sudah belajar di rumah, ulangan dapat 80, pasti kan senang. Ya, nah itu. Atau memberikan hadiah, siapa yang dapat nilai 80 dikasih coklat, permen itu misalnya. Ya, atau diberi paket data mungkin. Ya. Apa tahu yang dapat nilai 90 dalam pelajaran agama itu. Ya, paket data 20 giga gitu misalnya. Ya, misalnya. Mungkin sih ada guru yang seperti itu. Nah, sekarang waktunya kalian dibentuk kelompok seperti yang sudah tadi Pak sampaikan. Ya, jadi materi kita sampai tadi dibentuk. Pak harap kalian sudah paham dari apa yang Pak sampaikan supaya bisa menjawab dari LKPD-nya untuk di kelompok. Ya, silakan kalian bentuk kelompok. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Ya, dirapatkan sedikit supaya bisa diskusi nanti. Ya, jadi sekarang Pak akan bagikan LKPD-nya. Jadi diharapkan semua anggota kelompok aktif dalam kelompoknya untuk berdiskusi. Ya, jadi jangan sampai hanya 1-2 orang saja yang buat. Jadi nanti Pak akan cek keliling apakah kalian aktif atau enggak dalam berdiskusinya. Ada 4 kelompok ya, jadi ini sebagai kelompok 1, yang di sini kelompok 2, yang di sini kelompok 3, yang di sini kelompok 4. Ya, ingat ya, kelompok 4. Silakan diisi nama kelompoknya dulu, nama, kelas. Ingat kelompoknya, jadi nama kelompok berapa kalian? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok. Jadi nanti setelah kalian berdiskusi, hasil dari diskusi kalian silakan perwakilan anggota kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Ya, jadi silakan berdiskusi. Pak kasih waktu 10 menit ya. Jadi maksimal 10 menit batas waktu diskusi kalian. Jadi Pak harap dalam waktu 10 menit atau kurang itu sudah selesai ya. Ya, silakan diskusikan dulu. Pak akan awasi. Ya, silakan kerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami dari pertanyaannya bisa tanyakan ya. Jenisnya 2 aja Pak. Dua ya. Contohnya di sini. Kalau mau tambahkan lagi boleh. Ya. Ya. Isi contohnya juga ya. Ya, jadi pertanyaan LKPD-nya diskusi kelompok itu tidak jauh-jauh dari apa yang tadi Pak sampaikan. Ya. Jadi untuk melihat, menilai kalian, apakah kalian tadi fokus nggak dalam apa yang Pak paparkan materinya. Jadi usahakan jawabannya bukan dari Google, ya. Jadi jawabannya memang asli murni dari diskusi anggota kelompok kalian. Jadi usahakan jangan ada yang mencari jawaban di Google. Jadi silakan diskusinya dengan kelompok dan anggota kelompoknya diharapkan aktif dalam diskusi kelompoknya. Semua anggota tanpa terkecuali. Ya udah selesai? Udah kelompok 1 udah selesai? Kelompok 2?
3, 4. Ya, baik. Karena semua kelompok sudah selesai, jadi silakan perwakilan dari masing-masing kelompok atau kita mulai dari kelompok 1 dulu perwakilannya. Ya baik, jadi para semuanya perhatikan dulu apa yang disampaikan dari masing-masing kelompok ya. Jadi kita mulai dari kelompok 1. Yuk silakan mulai. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan lembar kerja peserta didik dari kelompok kami. Satu, menguraikan pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang membuat seseorang ingin dan semangat belajar. Dorongan ini bisa dari dalam diri seperti rasa ingin tahu atau tujuan hidup, atau dari luar seperti dukungan orang sekitar ataupun penghargaan. 2. Merangkum jenis-jenis motivasi belajar. Dukungan orang lain, penghargaan, tantangan, lingkungan belajar, dan kondisi ekonomi. Sekian dari saya saat ini. Nah, baik, berikan tepuk tangan dari kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Perkenalkan, saya Alvesiani, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah menguraikan apa itu yang dimaksud dengan motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan dari dalam ataupun luar diri seseorang untuk melakukan sesuatu agar bisa mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang kedua adalah jenis-jenis motivasi belajar. Terdapat 2 jenis motivasi belajar. Yang pertama adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri seseorang. Dorongan dari dalam diri seseorang, contohnya dia belajar untuk mencapai cita-cita. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri seseorang. Contohnya adalah menjanjikan akan diberikan hadiah oleh masyarakat maupun metode pembelajaran. Itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan dari kelompok 2. Next, lanjut kelompok 3. Jadi kita akan menjelaskan diskusi dari kawan dari kelompok. Yang pertama, menggunakan pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk ingin belajar dan mencapai tujuan belajar mereka. Yang kedua, merangkum jenis-jenis motivasi belajar. Motivasi intrinsik, dorongan yang berasal dari dalam diri, rasa kepuasan, minat, keinginan. Faktor eksternal, faktor dari luar diri, contohnya lingkungan, keluarga, dan sosial. Kerja yang Nah, berikan tepuk tangan dari kelompok 3. Next, terakhir kelompok 4. Perwakilannya. Saya akan memberikan hasil dari pertama menggunakan pemilihan motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan dari risiko sampai tujuan belajar, misalnya pengalaman ada yang mengembangkan belajar. Kedua, melakukan jenis-jenis motivasi belajar. Motivasi belajar terbagi dari 2, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri individu. Orang rasa ingin tahu, kepuasan dan keinginan untuk belajar. Jadi, contohnya yang senang belajar materi tertentu. Jadi ini akan diberikan hanya oleh orang tua jika akan saja. Nah, baik, berikan tepuk tangan dari kelompok 4. Nah, itu tadi hasil dari diskusi kelompok ya. Jadi sebelum kita merangkum kegiatan kita atau materi dan hasil diskusi kalian, silakan kumpulkan dulu LKPD-nya.
Ya baik, selanjutnya kita akan merangkum, menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas hari ini ataupun dari yang sudah kalian diskusikan. Ya. Ya, siapa yang bisa dimulai dari motivasi dulu? Siapa yang bisa merangkum dari tadi semua jawabannya udah beda-beda dan sudah Pak paparkan lagi. Siapa yang bisa dimulai dari motivasi dulu? Apa itu motivasi? Ya, ayo. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal untuk mencapai tujuan yang lain. Ya, itu tadi ya. Bagus sekali jawaban dari Ayu. Jadi motivasi itu adalah dorongan atau usaha yang dilakukan individu untuk mencapai target atau tujuan tertentu. Ya. Terus next selanjutnya belajar. Apa itu belajar? Ya. Ya. Ya itu. Belajar? Ya, bagus sekali jawabannya. Pegang tangan. Nah, jadi belajar itu adalah definisi belajar seperti yang tadi udah Pak sampaikan. Jadi adalah suatu proses. Ya, jadi ingat suatu proses itu belajar yang dimana dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, yang dulunya tidak paham menjadi paham melalui apa? Melalui latihan secara berulang-ulang atau terus-menerus. Ya, nah itu belajar. Next terakhir, motivasi belajar. Apa itu motivasi? Ya. Motivasi belajar itu dorongan atau kepanasan dari dalam diri seseorang untuk bekerja dalam mengejar tujuannya. Baik, bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang lain? Terakhir, motivasi belajar. Ya. Ini. Adalah suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, bagus sekali jawabannya itu. Ya. Nah, jadi motivasi belajar itu adalah suatu dorongan yang ada pada diri individu untuk mencapai tujuan yang sudah diinginkan atau direncanakan. Nah, ya itu tadi kesimpulan yang bisa kita tarik. Ya, jadi kita udah buat kesimpulan. Nah, sekarang Pak akan sebarkan lembar hasil evaluasi hasil layanan dari bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Ya, jadi silakan diisi dengan cara dicentang. Ya, diisi nama, kelas, absen, tanggal kegiatan hari ini. Jangan lupa diisi juga tanda tangan kalian. Ya. Baik, yang sudah bisa dikumpul ke depan. Yang sudah. Sudah semua? Ya baik. Kalau sudah semua, itu tadi layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini yang bisa Pak sampaikan. Jadi terima kasih atas partisipasi kalian, keaktifan kalian, dan juga kefokusan kalian. Ya, jadi kita akan bertemu minggu depan lagi dengan materi yang berbeda. Ya, ya baik. Karena tadi diawali dengan doa, jadi kita akhiri sekarang dengan doa. Untuk ketua kelas, silakan. Karena diawali dengan doa, mari kita akhiri juga dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Naturang paramul santi. Om santi 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 om.